Unlimited, video TikTok Ads kita sama konten organik kita itu direkam, Bro. Direkam, dipakai ads sama dia. Tapi di video akhirnya tuh misalnya pas akhir harusnya video produk fotos, ini enggak video produk dia. Oke. Sesimpel itu. Jadi di-cut aja udah langsung kan. Talent mukanya tuh talent ke orang-orang gua. Itu kocak juga tuh Itu ya. dan Hey guys, this is Matt, your host today. Welcome to our podcast. Hari ini kita punya kedatangan tamu yang luar biasa juga nih dari a brand like called Spotless. Ada David William. Welcome David. Thank you for doing this. Gila. Fit, I think gue tadi udah mulai ngobrol-ngobrol sempat sama lo ya. Gue kayak selalu bilang setiap kali gue invite someone ke sini, pertanyaan pertama tuh adalah kayak lo punya titik hidayahnya tuh kapan sih? Titik hidayah tuh adalah dimana lo memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Karena gue selalu bilang bahwa entrepreneur itu tuh bukan buat semua orang, Iya, gitu benar. kan. Mental yang dibutuhin untuk menjadi seorang entrepreneur beda, gitu kan. Lo bisa memilih untuk kerja di belakang meja aja di Mhm, kantor dan nyaman, lebih aman gitu kan, nggak perlu mikirin gimana nih karyawan lo gajian. iya. Kapan sih lo punya titik, apa namanya, hidayah? Hidayahnya ya. Jadi, titik hidayah gue itu justru pas gue kuliah sebenarnya. Jadi pas kuliah itu, pas gue ngambil Prasmul tuh gue sebenarnya kebayangnya, gue kayaknya pengen kerja di Big Four deh. Pengen kayak Mmm, sebagai konsultan di McKinsey, BCG, kayaknya tuh keren gitu ya. mmm. Terus tiba-tiba pas gue udah belajar banget, udah kayak even gue sampai nggak pulang ke rumah karena gue bilang gue harus make it IP gue tuh di atas 3,5 segala macam. Kalau gue nggak pulang, and then semester pertama IP gue tuh 2,6. Gitu. Jadi kayak Agak jauh ya. oke jauh kan gue bilang kan. Oke, gue tanya-tanya lagi kan kayak emang salary-nya berapa sih di BCG? Oh ternyata gede ya. Kayak mungkin starting point-nya di atas 20 kan. Mmm, Dan kalau udah mid level udah di atas 100 mungkin kan. Oke, gue mikir gimana caranya ya gue bisa ngasilin duit kayak gitu. Akhirnya dengan keterbatasan modal itu kita pikir kayaknya jualan online tuh lebih lebih visible deh saat ini karena untuk gua ngeperbaiki nilai gua dari yang untuk ngejar di akhirnya jadi 3,5 ke atas tuh kayaknya udah sangat nggak mungkin karena starting point-nya ya 2,6 gitu kan. Oke, itu jadi trik hidayah gua sih sebenarnya. Itu tahun berapa sih itu? 2014 itu. 2014 14. ya? Jadi dari 2014 lo udah mulai memikirkan mengenai jualan online pada Iya, saat itu? iya betul. Karena lo memang kuliah juga di entrepreneurship atau Nggak, karena gua waktu SMA tuh gua tuh suka ngulik Bro orangnya. Jadi gua mhm, suka buka Kaskus zaman dulu. Jadi mmm, gue inget banget itu gue gara-gara gue beli barang waktu itu FJB FJB ya, beli zaman-zaman ini, PS yang kecil namanya? PSP ya? ya ya ya. Gue beli PSP, terus, pada saat gue beli SMA itu, terus gue jual, harganya naik. Karena dolar waktu itu, Naik, 2009 ya nggak salah itu, naik kan dolar kan. Jadi, mmm, di situ gue mikir, "Oh ternyata orang bikin nyari uang tuh nggak susah amat ya." Padahal itu mhm, untungnya cuma 200.000 sih sebenarnya. iya, Akhirnya, gue iseng PS2 gue jual juga di, FJB. "Ini PS kok gue jual untung ya?" Gue pikir kan, padahal barangnya udah rusak. Dan gue itu orangnya gue udah bilang sebenarnya, "Bro, ini gue jual segini barangnya rusak loh. Lu mau beli?" "Nggak apa-apa Bro, gue beli aja," gini kan. Gue anak SMP waktu itu kan. Gue ketemu orangnya, orangnya kayak udah kuliahan, dia beli, terus kayak berapa lama kemudian dia bilang, "Mas, kok ini rusak kayak gini?" Ya kan gue udah bilang kan. Tapi itu gue mikir, "Oh ternyata kita bisa bikin duit dari internet ya." iya, Sesimpel dulu belum ada kayak apa namanya, zaman dulu masih Rekber ya. iya. Tapi gue nggak pakai Rekber dulu, COD Oh, kayak kita COD, COD, anak COD lah anak-anak sebenarnya. COD, Kayak gitu. 7-Eleven dulu 7-Eleven. biasanya. Oke, no, very interesting dan, zaman itu tuh berarti lo udah memulai jualan online segala macam, of course belum belum Spotless dong. Belum, Itu dulu masih pencarian jati diri mencari dan diri. pencarian yang Nah, mana yang klop sama lo gitu ya. ya. What was the very first products yang lo jualan itu? Jadi Selain PSP rusak of course. jadi semester 3 itu di kampus gua ada tugas namanya business creations. Jadi kita tuh disuruh bikin, bisnis tapi, eee, harus innovate. Jadi kita nggak bisa kayak cuma sekedar dagang. Jadi waktu itu teman-teman gue tuh banyak yang bikin inovasinya tuh menurut gue basic ya, kayak lo bikin batik, terus batiknya campur kulit, atau nggak sepatu pakai batik. Ya menurut gua itu cuma sekedar kayak buat tulus doang gitu kan. Mmm, Akhirnya tim gue ini emang isinya tuh orang-orang kayak orang-orang ya aneh lah sebutannya ya. Kita mikir kan gini, eee, kalau kita minum alkohol ini nggak apa-apa kan ngomong alkohol? iya iya, of course. Kenapa ya es batunya cair, kenapa nggak ada orang yang bikin es batunya itu nggak mencair? Mmm.
Akhirnya, kita jadiin sebagai, dasar kita bikin produk, kita searching tuh ke Tangerang segala macam kita bikin. Jadi kita pelajarin ternyata kayak lo bisa bikin kayak stainless steel dengan grade-nya food grade 916 seinget gua. Itu lo masukin glycerin di dalam dan itu ketika lo masukin ke freezer, dinginnya itu akan lebih lama karena ada glycerin di dalamnya. Dan ketika lo, minum whiskey, instead lo put, ice rock gitu ke dalam, lo masukin si barang gue ini. Oh iya? Jadi dia bisa mendinginkan lebih lama dan tidak mencair. Jadi kita namainnya itu Fube, freezing ice cube waktu itu. Jadi waktu itu gue sampai kayak di sebelah kampus gue tuh ada kampus Swiss German University dan mereka tuh punya laboratorium untuk research. Jadi kita sampai minta tolong ke kepala labnya ajarin kita dong karena kita nggak punya basic chemical sama sekali kan. Dialah yang ngajarin kita pertama kali. Dia Hmm. ngajarin kita segala macam. Tapi ya waktu itu lucunya gini sih, si partner gue ini satu emang suka ngulik barang dari Cina kan. Terus dia bilang, bro, udahlah ini aja dikasih link kan. Alibaba. Gue pikir, Lo udah nggak usah susah-susah gitu. udah lah bro, nggak usah lah capek-capek lu ke Timone bikin-bikin ginian kan. Moldingnya, dulu kan kita ketemu pabrik kan ditanya kan, lu berani molding ini bikin cetakatnya punya duit nggak gini kan. Ya udahlah, pesan Cina berapa emang Ki? 100 piece atau berapa gitu kan. Sampling bisa nggak? Bisa. Itu sampel datang kan. Kita minta di graving kan. Wih, bisa ternyata kan. Terus Cube gitu kan chip dia. itu gitu kan. Ya udah kalau gitu kita buat boxnya di Indonesia aja. Jadi ya ada TKDN-nya dikit lah. Iya, 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 iya. Terus ya udah kita mulai kayak gitu. Itulah yang kita present eh, ke dosen kita. Waktu ditanya kan, ini kok bisa kalian di Cina? Ya bilang aja ada teman di Cina. Teman ini reseller sana. Nah, itu menarik banget. Jadi lo kayak sebenarnya awal lo punya bisnis, lo justru kayak masalahnya dari sehari-hari lah. Sehari-hari. Ya, anak minum lah, ya kan, Nah, nongkrong gitu kan, ya mahasiswa kita yang anak baru baru gaul loh gitu ya. gaul gitu Dari kan. SMA biasa aja pindah ke kampus yang lumayan agak agak norak dikit lah gitu. Dan you found the problem di situ, kemudian Iya. you guys kayak berberapa dulu gitu? Kita berlima gitu. Jadi satu tim itu di-develop sama kampus emang harus berempat atau berlima, kayak gitu. Jadi tim ini nanti, dia nggak cuma untuk bikin bisnis ini, tapi kayak mata kuliah lainnya pun sama, kayak gitu. Sempet jual sampai proses jualan Wah atau kayak jualan, gimana? kita Jualan. jualan sampai ke, kita tuh kan buka pameran tuh kan di Alam Sutra, di BSD segala macam, itu revenue lumayan loh. Kayak 20 juta, 30 juta gitu kan. Lumayan ya. Lumayan sekali kita pameran tuh 10 juta lah laku, karena harga satu set itu kita jual di angka 150.000. Dapat 6 cube plus satu penjepitnya. 200, ini 2016 lah kayak 2014, 2014 semester 3, semester 3. 2014-15. Dan ada satu kata kunci yang jadi salah satu teman teman jadi kan, once lolos phase 1 itu, lo harus mencomot, teman-teman lain yang bisnisnya nggak lolos ke phase kedua. Nah, itu gue comot lah teman-teman gue Gila. phase kedua sebenarnya kan. Style take off banget. Iya kan. Nah, salah satu teman gue ini emang, dia orang tuanya tuh bisnis jual beli mobil lah, jual beli mobil, jual beli mobil mewah namanya William Mobilindo. Dia selalu bilang sama gue gini, "Bro, lu udah lah, lu jualan barang selalu kasih namanya lifetime guarantee." Terus gue bilang kan, "Lah, kalau misalnya yang kita nggak bikin kalau kita bikin nanti orang kalau nagih kita gimana?" Ya udah, paling itu persentasenya 1% doang, Bro. Apa Lu sih jual barang beneran? 150.000, lu bukan jual barang 100 juta. Ya udah setiap kali pameran, karena mungkin gila kita masih anak muda kan orang takut kan. Kita bilang, "Ini lifetime guarantee. Barang lu rusak lu tinggal komplain ke kita, kita kirim." Jadi akhirnya orang percaya sama barang itu gitu. Dan itu yang menjadi titik awal di mana lo punya barang menemukan product market fit pertama Iya, kalau mulai. bukan oh ternyata bisa jualan ya. Very interesting. Tapi lo sama gue berarti nggak terlalu beda. Jadi gue cerita sedikit ya. Kemarin pas gue diajak sama si Daniel juga podcast. Jadi gue cerita it's a full cycle for me. Karena dulu gue punya kuliah itu tuh mengenai brandnya dia. Hmm. Jadi gue dulu punya tugas akhir gue tes skripsi gue adalah mengenai si Daniel punya. Lo tau dulu Daniel dia punya nama brand Dem I Love Indonesia. Oke, nah, Dem I Love Indonesia yang kaos kaos di itu lah. Indonesia. Nah dulu sama, jadi gue kuliah, kebetulan gue kuliah emang business management, right? Jadi gue kayak punya ada entrepreneurship, apa namanya, mata kuliah entrepreneurship, dan entrepreneurship itu wajib membuat bisnis. Yes. Kita bertiga ada time. Yang kita lakuin adalah kayak waktu itu kita ngelihat si Daniel ini nih, Damn I Love Indonesia di zaman itu. Ini we're Happening talking about banget waktu itu. 2009, gila. Happening Happening. banget. Dan itu tuh di Mall-mall ya dulu ya. benar kan, di momen-momen juga nasionalisme lagi Ya tinggi-tingginya. tinggi-tingginya. Dan lo jualan emosional gitu Iya. kan. Itu gampang. Jadi akhirnya yang kita lakuin adalah kita bikin benar-benar satu brand namanya Maldevis. That was my very first brand. Sebelum gue ternyata,
berapa nih, 15 tahun kemudian, lebih 18 tahun kemudian, gue terjun full di retail. Mmm, Ternyata dulu titik poinnya, dulu jadi kita, mmm, apa sih, amati dan tiru ya. ATM Iya, ATM. Kalau dosen dosen bilangnya ATM. ya kan. Lihat, oh yang keren, Daniel ada datang jualan 200-250 ribu. Iya, Yang kita lakukan adalah kita jualan 90 ribu, 90.000 gitu ya. kan. Jadi kayak half of the prices dan traction-nya sangat luar biasa, kayak Mhm, gitu ya. Sayangnya setelah lulus, itu tuh, apa namanya, brand-nya udah nggak ada yang ngurus karena semua orang sibuk dan segala macam ya. oke, Akhirnya ada cuman pengalaman itu tuh yang kayak kemudian bikin gue kayak, wah ternyata jadi entrepreneur nih menarik menarik ya. nih, gitu tuh. Nah terus gimana men? Jadi punya Cube itu udah selesai. Udah selesai, itu semester 4, 5 lah seinget gua, terus waktu itu kayak, gue mikir kan, kayaknya harus mulai nyari duit beneran nih, karena ceritanya waktu gue masuk kuliah itu, keluarga gue lagi turun bisnisnya, jadi SMA naik banget, tiba-tiba turun banget gitu, Hmm, dan kebetulan udah masuk kampus kayak begini, bokap gue udah keburu bayar kan, ya. mungkin kalau nggak keburu bayar kan kayak bisa di-switching ke kampus yang lebih murah lah gitu. Hmm, Gue mikir, "Ah, gimana caranya bikin uang ya?" Waktu itu lagi ngetren bikin barber Bro, barbershop gitu kan. hmm, Semua anak muda tuh, ya lo patungan sama temen lo bikin barber lah. hmm. Jadi, eee, waktu itu teman gue ada yang ngajakin, "Fit, bikin barber yuk." Terus gue bilang, "Gue nggak punya modal Bro." Terus dia bilang, "Udah tenang aja, setengahnya dari gua, nanti setengahnya lu cari lah." Tapi gue nggak punya akses ke sana, gue bilang kan. "Oh gini," gue bilang, "gue punya tanah di Durensawit itu, pinggir Oh jalan, lo. rumah gua. Hmm, Rumah gua tuh kayak segini doang, sisanya tanah kosong." hmm, Dulu tuh dipakai sama kayak restoran, dibikin restoran, obong stik atau apa gitu, nyewa ke kita kan. Gue bilang, "Gini aja deh, kita nyewa di sini aja gimana?" Ke nyokap gua. Nah, uangnya itu kupakai buat modal gua. Jadi gua punya setoran modal juga. Jadi bayarnya depan semua kan. Iya betul. Jadi gua punya participate modalnya sebenarnya dari situ. Hmm, Nah, tapi waktu itu kayak jalannya nggak, yang namanya barbershop nggak terlalu kenceng lah duitnya kan. Kayak lu nyari omset 10 juta sebulan itu udah susah banget waktu itu. Eee, tapi teman gue ini emang emang gue akuin jenius ya. Dia dia tuh suka ngulik gitu, terus dia bilang, eee, dia bawa barang dia ke Malaysia, terus dia kayak nyoba ini, krim brewok, hmm. terus dibawa ke Indonesia, awalnya dia cuma pakai, terus jualan ke teman-teman sekitar kan. Terus gue bilang, "Lu jualan ini berapa harganya?" 200.000. "Lu beli di Malaysia berapa?" 85.000. "Cuan itu," gue bilang kan. "Lu transportasinya gimana? Lu kirim atau gimana?" "Enggak, gua, Oke. hand carry." Lah, terus, mau sampai kapan kayak gini? Kebetulan kan gue udah belajar impor kan dari produk yang sebelumnya. Sebelumnya. Sini lah Bro kita ngobrol lah kita kan. Ya udahlah, terus, akhirnya gue bilang, "Ya udahlah, lu nggak usah jualan kayak gini lagi, capek lu kayak gini. Ngapain lu tiap minggu harus terbang sana. Udah ntar, masalah shipping-nya gue yang ngatur deh, gue yang ngurusin ke forwarding segala macam, kita jualan aja lah sini intinya." Waktu itu kebetulan karena gue punya barbershop, jadi, kita tuh ada kayak komunitas owner seluruh Indonesia gitu. Owner's Barbershop. Ya, itu ada membernya mungkin 200-300 orang ya sih gue. Dan satu orang mungkin bisa punya 5 cabang, 10 cabang. Nah, waktu itu kita jualan di sana. Jadi kita bilang kalau misalnya harga lo beli 12 biji 160.000 misalnya. Tapi kalau lo ikut PO di 140.000, tapi PO-nya sekitar 3 minggu, 4 minggu. Hmm. Ya udah modal kita full dari PO orang. Dia Sebagian bayar modal di depan kita, soalnya dong. sebagian modal orang. Nah, dari situ ngegulung, ngegulung, ngegulung sampai at certain point kita ngeliat kayaknya trennya udah nggak seksi lagi nih, tapi kita udah berhasil Dapat dapat banyak dapat lah. banyak duit kan. Itu kita mikir, "Ya udahlah kita stop aja." Nah, tapi di situ gue belajar bahwa ada namanya bisnis, ada namanya dagang. Hmm, Kalau bisnis ya we own the products ya, kalau dagang ya kayak gitu doang, kita jualan punya orang gitu. betul, Nah, betul. dari situ kita, akhirnya barber kita tutup, gue pecah sama temen gue ini karena dia sibuk usaha lainnya sama sama waktu itu sama sama mantan pacarnya lah gitu. Hmm, Oh itu lanjut di semester akhir tuh gue disuruh bikin, skripsi. Jadi di kampus gue tuh skripsi lo harus bikin bisnis lagi. hmm, Tapi yang ini harus real real bisnis ya. Kalau sebelumnya itu kayak cuma lo innovate sesuatu lah. Di situ gue sama partner gue kita berlima lagi bikin, aplikasi dulu. Jadi kalau misalnya lu familiar, ada dulu kayak aplikasi yang, eee, driver taksi online itu bisa dapat stiker, stiker iklan. hmm, Jadi kita platform itu. Jadi waktu itu yang download aplikasi kita tuh ada sekitar 1.000 orang, hmm, mungkin 80%-nya driver taksi online, 20%-nya driver umum lah ya. hmm. Nah, terus tuh ada tim gua tuh yang jualan ke Brand. brand, secara B2B. Wah, itu gua nggak punya akses kan ke brand kan, gua masih anak kuliah gitu. Gua nggak punya network ke agency atau ke brand. Akhirnya,
long short story, di kampus gue tuh ada kayak semacam investor day lah, dan situ VC tertarik sama bisnis gue, dan VC ini punya agensi lokal gede, Hmm. namanya BMSCG gitu. Dia bilang, udah lo masuk ke gue aja, ekosistem gue, jadi lo tinggal jadi kayak vendornya bagi klien-klien gue. Hmm. Jadi akhirnya dibantu kita dapat klien waktu itu Kawasaki, terus Bintaro Jaya Property, Canon, Hmm. sampai terakhir tuh ada spray juga dari Surabaya kayak bedding lah. Jadi kita waktu itu Nice. udah making revenue juga, dibantu jujur, jujur aja sih dibantu mereka ya untuk dapat Hmm. kliennya. Padahal waktu itu belum dealing sama mereka sebenarnya. Jadi masih masa inkubasi. Jadi mereka ngasih tes kita kayak, lo 6 bulan bisa nggak nih making money gitu kan? Apa namanya, si David ini bisa nggak jadi salesman-nya gitu. Dan gue buktikan gue bisa nge-sales lah ke brand-brand besar gitu kan. Akhirnya at certain point si partner gue ini dua-duanya keluar karena mereka disuruh lanjutin bisnis keluarga kan. Jadi Hmm. dua-duanya emang udah punya family bisnis lah. Gue pikir adalah margin kita juga, namanya jualan kayak gini marginnya nggak gede kan. Hmm. Karena kita harus jual murah mulu. Kompetitor kita waktu itu, gue boleh sebut brand nggak sih? Boleh stick Boleh ya. earn dan Stikan sama lain-lain. Hobiklan itu dapat investment ceritanya. Hmm. Stikan itu dapat dari, lupa ya gue, Phoenix atau siapa gitu Hmm. venture-nya, sedangkan Salah satunya dari Grab juga ada dari tuh. Grab ya. Nah, si Ubiklan tuh dulu dibeli ya, sih gue dibeli Iya. sama grupnya siapa gitu. Iya. Terus ada lagi Promogo dibeli Gokar, dan mereka itu punya capital lebih besar untuk nge-burning kan. Sedangkan kita bootstrap. Itu gue pikir udahlah, that's it. Kita udah dapat duit, udah dapat ilmunya, Oh iya. gue nggak lanjutin waktu itu. Iya. Nah, akhirnya di situ gue ketemu partner gue sekarang untuk bikin si Spotless. Nice. Nih, Fit ya, yang gue bilang ya. Jadi kan sebenarnya the way that I see it ya, ada memang teman-teman entrepreneur yang berangkat dari being a specialist. Jadi Hmm. dia main di satu kategori gitu aja. Iya. Ini lo kan seems like lo lebih kayak apa namanya ya? Lo oke banget dalam hal nge-spot the opportunity ya. Hmm. Lo kayak ngeliat ada opportunity lo jump into it ya, kayak gitu. Biasanya apa sih yang bikin lo yakin banget lo pengen pursue itu, atau memang keadaan aja ketemu, memang lo ketemu temen yang ngebawa barang dari Malaysia itu Oke, aja oke, oke. ya? Jadi gini, gue punya tesis yang gue yakin bisa dipakai sama seluruh pengusaha Indonesia. Hmm. Jadi, gue percaya bahwa kalau bisnis itu sukses di Amerika atau China, 50% dia akan sukses di Indonesia. Hmm. Karena biasanya tren itu akan rising pertama di negara China sama Amerika. Betul, Mereka yang trend udah maker kan. develop. Hmm. Nah, tapi kalau bisnis ini sukses di negara tetangga kita kayak di Malaysia atau Singapura, khususnya Malaysia ya, karena secara income dan demografik mereka mirip sama kita kan. Atau Thailand deh misalnya. Hmm. Itu pasti akan sukses di Indonesia, 75% gue yakin. Lu tinggal ngambil franchise sana atau lu sering ke sana, lu copy barang, lu bawa sini. Bisa. Dan bisnis-bisnis yang gue bikin tadi itu rata-rata udah dapat investment di sana. Waktu itu eh, perusahaan gue iklan itu namanya Nomaden kan. Jadi iklan berpindah Nomaden itu. Hmm. Eh, itu kita tesisnya ada brand dari US, gue lupa namanya, stiker atau apa gitu. Hmm. Dia itu dapat investment lumayan besar dan mereka dapat klien. Di situ kita pede. Oh, berarti kita jualan sebenarnya ini udah produk market fit. Cuma kadang kita harus sesuaikan dengan culture di sini. Ya. Kayak misalnya waktu itu Uber di Amerika misalnya pakai mobil, ya di sini Gojek ya pakainya Betul. motorcycle. Karena sama platform tapi eh, istilahnya objeknya beda aja. Yang Ya. tadinya sana mobil, di sini karena butuhnya cepet ya motor gitu kan. Oh, ya. Oh, Kayak gitu. very interesting. No, bener sih, kayak gitu ya. Bahwa lo kayak memang harus ada proxys gitu kan. Nah, Oh, apa yang nggak harus selalu kayak, semua orang memiliki idealistik untuk kayak, oh, pokoknya gue mau kategori ini aja hmm, gitu ya. Interesting. Nah, terus gimana nih Spotless? Apa yang kayak kemudian bikin lo kemudian banting setir dari jualan ads, stiker ads nah, mobil gitu kan ke apa ke namanya produk brand ya. pembersih ya? Jadi gini, ini sebenarnya brand yang waktu partner gue ini sama temen-temennya semester 3 bikin. Jadi gue bikin es batu, partner gue ini sama temennya bikinnya Spotless waktu itu. Tapi mereka itu nggak jualan produk sebenarnya. Hmm. Jualannya jasa waktu itu, jasa Hmm. cuci sepatu. Lalu mereka bikin kayak produk sebagai pelengkap. Tapi di sini mungkin otakku karena gue udah main di online shop ya. Gue lihat sebenarnya kayaknya jualan produk ini lebih seksi. Gue bisa jualan ke seluruh Indonesia. Dan itu gue lihat laporan keuangannya kayak, men, lu bikin bikin kayak cuci sepatu laundry gitu, nyewa ruko udah berapa? Gue 150 juta gue bisa bikin brand itu. Hmm. Sedangkan dia bisa bikin brand yang gue jual seluruh Indonesia. Sedangkan lo 150 juta cuma bikin satu titik layout yang radius jualan itu cuma 5 sampai 10 kilometer. Dan kalau titik lo bukan titik yang rame seperti mall gitu,
lu fuck up gitu, lu nggak bisa jualan banyak gitu. Mmm, Nah akhirnya, sama kayak lo, jadi temen gue sama partner-partner ini setelah lulus kuliah, pecah. sibuk. Ya sibuk lah usaha keluarga, ada yang jadi profesional, ada yang lanjut S2. Mmm, Dan itu mereka nggak bikin entity, nggak bikin kayak PT, nggak bikin hakinya. Terus gue bilang sama partner gue, oke, boleh nggak kita izin ke mereka, kita lanjutin brand ini, kayak gitu. Eh, Akhirnya kita sowan lah ke mereka, kita ngomong, terus mereka bilang, "Ya udah lanjutin aja. Kita malah seneng kalau kalau brand ini jalan." Karena mungkin asumsi mereka, "Lu mau bawa kemana sih brand ini kan?" Paling gitu-gitu aja kan ceritanya. sekarang nyesel ya? Ya udah langsung kita bikin PT, kita daftar hakinya atas nama PT, ya udah, that's Jalan. it. Akhirnya, di sini tapi waktu itu kita bikin gini, karena kita lihat ada gap nih, Bro. Jadi, waktu itu 2018 lagi ngetren, thanks to Dr. Tirta, dia ngebuat, sneakers lokal tuh kegoreng lah, jadi rame lah hype-nya. Waktu itu, si Tirta ini, ngebuat kayak Jacklot atau event-event sneaker, apa, Soul Vacations, sebelum ada USS lah inget gue tuh, itu, jadi rising, jadi anget lah situasinya gitu kan, dan orang tuh mulai aware kayak, dibanding gue beli sepatu KW 500.000, mending gue kayaknya brand lokal deh. Mmm, Meskipun kadang brand lokal juga banyak yang desainnya copycat juga ya waktu itu, kayak lu samain nama brand luar cuma logonya lu ganti. Tapi mungkin pride-nya beda ya, ini lu nggak pakai barang KW gitu. mhm, Nah waktu itu kita lihat, kayaknya nggak mungkin ya orang pakai sepatu 300.000 terus nyuci sepatunya merek merek Amerika, harganya satu set 250.000, 300.000. Kalau gue jadi usernya, gue mending beli sepatu baru lagi gitu kan. Bisa nggak ya kita bikin satu set harga itu cuma 99.000 dan mereka pakai 50 kali. Karena kalau mereka salonkan keluar pun itu harganya mahal, itu masih 50.000 mmm. untuk sekali sekali salon kan. Akhirnya kita kulik-kulik, kita bikin formulanya, kita cari vendor untuk kayak sikatnya segala macam, Mmm, and that's how Spotless jalan lah pertama kali. Kayak gitu. wow. Dan let's like, touch a bit di lo punya, apa namanya, ini partner lo yang di Spotless adalah partner lo yang di bisnis-bisnis lo sebelumnya atau memang Bukan, beda lagi? beda lagi. Apa yang kayak lo membuat lo, apa namanya, mengganti-ganti pasangan Mercedes? Hah? Playboy dong kita Ganti ya. playboy banget gitu ya. Kenapa sih? Kayak what is the biggest reasons? Apakah mungkin karena memang faktor mereka sibuk aja dan yang lain atau Ini lucu sih. Jadi gini ya, waktu waktu gua bikin advertising itu kan ceritanya gua udah bootstrap kan. Saya bootstrap patungan dari modal dari profit gua sebelum-sebelumnya, gua patungan sama teman-teman gua bikin aplikasi. Waktu itu modalnya sekitar 50 juta lah. Let's say seorang habis 10 juta lah. Karena waktu itu sebagian uang gua pakai buat biayain gua kuliah ya kan. Waktu itu bokap gua lagi turun lah ceritanya. ya, Terus abis itu kita pitching lah ke investor. Gue masih inget banget tuh, gue ikut kayak acara-acara startup day segala macam. Terus kalau ada acara Techinesia tuh seminarnya gue ikutin, gue mmm, ketemu orang segala macam. Di situ gue nemu satu fakta gitu ya. Sebenarnya kalau lu deket sama sumber duit dan lu punya background yang kuat, sebenarnya lu nggak bikin produk yang bagus-bagus amat juga investor nggak mau ada masuk ke lu masalah. sebenarnya. Nah di situ gue lihat, oh gue ini ternyata gue di reject sama investor bukan karena gue jelek, Mmm. tapi karena gue sesimpel gue bukan lulusan Ivy League. Sesimpel gue bukan lulusan McKinsey, gue bukan pernah jadi ex manager di Traveloka. Ya, That's it, sesimpel itu doang gitu. ya, Padahal secara traction gue bisa buktiin dengan uang 50 juta kita punya 1.000 active user loh. 1.000 active user plus assets kita punya OBD, terus kita punya aplikasi yang jalan yang di-running sama waktu itu gue dibantu sama ini bro, Nostra. mmm, Nostra tuh yang ngebuat Gojek. ya, ya, Eh, ya, Bantu sama CEO-nya waktu itu. ya, tapi CV lo nggak bagus Gak gitu ya. bagus itu CV gue. Nah terus gue lihat kan, waktu itu ceritanya gue sambil lama kerja lah, lama kerja, terus tapi gue mikir kan kayak, eee, kayaknya gue mesti ngetok pintu sekali lagi deh gitu. Gue lihat kan sebenarnya visi ini duit siapa sih gue lihat kan. Oh ternyata mereka punya external partner ya, ada limited partner, ada GP lagi kan. Oh ada investor mereka ya. Gue profiling kan investor. Lah investor ini mah bokap-bokap teman gue di kampus, gue bilang. Gue take a look back ke kampus kan, temen gue mana nih butuh bantuan nih. Sama partner gue ini butuh bantuan kan. Dia lulus kuliah, dia nggak mau kerja, dia punya Mmm, modal, ya udah kita sekalian bareng aja. bareng aja, interesting. Selama ini kalau misalnya lo berarti udah Spotless jalan berapa lama? 2018 lah, 18, 6 tahun berarti ya. 6 tahun ya sekarang. Split antara lo dan co-founder lo kayak gimana sih? Lo Eh, ngerjain apa, dia ngerjain apa? Sebenarnya basically gini sih, sekarang gue tuh kayak jadi CEO-nya. Cuma memang di akta perusahaan dia sebagai direktur utama, gue sebagai direktur. Karena dia juga punya bisnis lain kan, yang bisnis, jadi bokapnya itu kayak bikin beberapa perusahaan keluarga, Ya, dia fokus ke sana. Dan itu membuat gue sama dia sama-sama happy, karena kan gue harus dominan di sebuah perusahaan kan. Dan dia betul. at least dibilang, ya udah selama masih profit,
lu bikin, growth ya nggak masalah. Got Lu it. dapat gaji lebih besar, lu dapat, dividen segala macam nggak masalah selama ya POV dia sebagai investor terpenuhi gitu. Enak tuh, jadi lo berdua logical banget gitu Logical kan. banget. Nggak ada yang main, maksudnya pasti tapi ada yang kayak berantem-berantem, ego playing dan segala macam, atau malah selama ini mulus aman-aman sentosa? Nah ini, once tadi kan gua teman baik sama dia kan dari kuliah kan. Tapi gue bilang, "Once gue bisnis sama lu, sorry ya bro, kita nggak bisa lagi nongkrong bareng," gua bilang. Hmm, "Kita udah nggak bisa nongkrong bareng, nggak bisa seakrab dulu lagi nih. Gue harus nyari teman main lain, lu harus cari teman main lain." hmm, Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi gesekan. betul. Mengurangi gesekan karena kan ada hal-hal, subjektif yang sebenarnya nggak berhubungan dengan bisnis tapi karena Personal, jangan personal sampai. jadinya malah bisnis lo kacau kan. Ya gue bilang akhirnya ya udah dia main dengan teman sendiri, gue main teman sendiri. Itu yang ngebuat bisnis kita tuh malah malah berjalan. Bahkan kayak dengan begini, gue punya network yang bisa gue bawa ke perusahaan, dia juga punya network yang bisa dibawa ke perusahaan, Got it. kayak gitu. Lo tipikal yang kayak leaders yang, maksudnya gimana sih lo punya culture di dalam sebuah tim? Karena kayak gini nih, gue kayak selalu bilang ya, bahwa bukannya gimana-gimana, cuman gue kayak ngerasa bahwa em, apa namanya, kebanyakan brand atau businesses yang nggak bisa scale Hmm, further gitu lah. Em, biasanya tuh adalah karena juga salah satu faktornya, I mean gue nggak bilang bahwa this is the biggest factor atau kayak gimana, cuman ketegasan dari seorang leaders itu tuh penting banget. hmm. Karena kayak gini, lo nggak bisa play nggak enakan sama Ya, orang. ya, Lo ya, nggak bisa play, aduh sayang banget nih, ya, maksudnya ya, gue sayang nih, nggak mau dimarahin lah ya, atau ya, gimana-gimana ya, segala ya. macam. Karena it is what it is, right? Hmm, It's business, it's not like, personal. hmm, Dan ketika ada stake di sini yang lo harus terus jaga, in a hmm, sense bahwa um, penting banget untuk kayak ngejaga sebuah apa namanya bisnis itu tuh jalan hmm. optimal kayak gitu kan, dan nggak bisa ngefactoring in atau selalu ngefactoring in perasaan Perasaan, orang gitu dong, ya kan? Gimana sih lo punya cara ngebalancing this gitu balancing. ya? Karena nggak banyak yang bisa ngebalancing. Ada yang kesannya jadi pemimpin otoriter banget Oke, atau ini banget. Ada juga yang kayak wah dia temen gue banget, santai oke. chill gitu. Ini kayaknya challenge semua pengusaha sih ya. Waktu waktu di awal gue juga sama sih. Gue waktu bikin barber tuh ceritanya udah ngambil talent, jadi bagus, dicaplok orang lain, dibikinin barber sama orang lain, ya kan. Dapat investor dia, hebat dia, dapat investor kan. Terus di situ gue baper lah cuy. Tapi gue pikir-pikir ngapain gue baper sama orang lain kan. Nah akhirnya di situ gue ngerasa bahwa kita tuh sebagai owner atau founder itu harus punya barrier dengan karyawan. Lo harus punya statement. Maksudnya kayak gue tuh bos lo, tim gue. Jadi waktu itu menurut gue ada satu fenomena yang menurut gue salah disebarkan di internet. Itu kayak ada gambar eh, perbedaan antara bos sama leader. Leaders Bos tuh yang kayak CEO yang ngedorong ngedorong ya, bareng. leader tuh yang narik. Jadi waktu itu kita sebagai mahasiswa gitu diajarin leader tuh harus narik gini-gini. Jadi kalau ada masalah kita yang ngeburden segala macam. Gue bilang fuck it lah, nggak bisa kayak gitu. Di Hmm, Indonesia mungkin di negara maju, di negara yang orang-orangnya lebih mungkin lebih advance ya daripada kita, mereka bisa kayak gitu. Tapi di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Lo kayak gitu lo malah diinjak sama orang lain. Jadi bener. akhirnya, gue ngebuat culture ya kayak gitu, gue nggak mau jadi leader yang menarik mereka, enggak. Gue bayar lo gini, sorry kasarnya gini ya, gue bayar lo Iya, sekian, ya lo harus kerjaan sekian, sesuai bener, dengan kesepakatan. Lo nggak bisa ini, ya lo fuck off, lo cabut. bener. Nah, tapi kan namanya manusia kita punya ada rasa kayak gitu, rasa nggak enakan segala macem. Jadi di perusahaan gue itu, eee, semua divisi itu punya manajer. Manajer ini bermain sebagai bad cop sama good cop. Kita sebagai founder harus pintar memposisikan diri dong, Bener, kita harus terlihat baik dong. Mungkin gue nggak suka sama staff di bawah, tapi nggak mungkin gue marahin di bawah. Manajer lah yang bersihin di bawah. betul. Mereka yang kerjain tiap hari kerjaan itu. Jadi dia jadi manajer lo, jadi kapten lo di bawah. Di captain di bawah. Dan Iya. mereka yang istilahnya dibenci sama, ya menurut gue itu ya ya gimana ya? Politics bro. Iya, iya. Lo akan cocok banget nih sama Rene. I think kalau Rene, if you're listening, this is Rene itu CEO and founder of something ya. Nah, Dia punya exactly teori yang sama dan dia bukan. punya thinking yang exactly sama. Nanti mungkin gue bisa ngundang dia. No, very interesting, David. Dan lo punya tim seberapa gede sekarang ya? Sekarang jadi kita bagi dua. Ada yang di Kalibata itu isinya kayak tim finance, terus lebih ke marketing sales itu mungkin sekitar 25 orang. Terus kita ada kayak warehouse kita di Bekasi itu mungkin yang full time ada 10 orang, tapi kita biasanya ketika misalnya orderan atau produksi lagi banyak kita nambah lagi kayak pemain cabutan lah istilahnya.
sekitar 5 sampai 10 orang. Jadi tim kita tuh sekarang kurang lebih sekitar 45 orangan lah Oke. di kantor. Fit, lo kalau misalnya, I mean, lo ini kan berarti kayak apa ya, natural born entrepreneur mungkin ya, I Hmm. would say ya. Karena lo dari kuliah pun, berarti lo nggak pernah sama sekali nyentuh kerjaan full time Magang doang corporate. sekali gue, Hah? magang. Oh, ya magang nggak kehitung lah, ya. Nah, yang magang apaan? Nah, Um, lo punya kayak titik paling 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 di bawah deh hmm. itu pas kapan dan gara-gara apa dan how you ini apa was it kayak mungkin pada saat COVID dulu COVID kan lo punya bisnis pasti impacted a lot gak sih? Waktu itu gue hoki sih. Jadi pas COVID itu cadangan cash kita masih banyak dari investor kita kan. Dan kita tuh bukan tipikal yang high growth langsung kayak jebret langsung lu punya duit langsung ini. Gue jelasin ke investor bahwa uh, gue tipikal orang yang suka dompet gue isinya banyak dibanding aset gue kelihatan banyak gitu. Karena ketika kita punya cash banyak tuh napas kita tuh panjang gitu. Jadi untungnya waktu waktu kejadian COVID itu selama 2 tahun kita punya cash lumayan besar. Investor dan tim kita tuh masih kecil. Sehingga ya udah lu jualan rugi pun masih Masih bisa hidup. masih masih hidup gitu. Kalau dibilang titik terendah justru jadi waktu dulu orang tua gue tuh dua-duanya profesional awalnya. Jadi dua-duanya satu banker, satu lagi kerja di di Garuda gitu. And then nyokap gue tuh bikin kayak kepancing lah temannya bikin usaha. Di situ akhirnya dia bikin usaha, dia pakai minjem modal bank segala macam dan it went bankrupt lah. Di situ gue belajar bahwa kayaknya gue gak usah minjem orang deh. Gak usah minjem bank deh. Kayak gue mending kerja sama aja sama orang, tapi bagian gue lebih kecil Orang lain. dibanding gue pinjem ke bank untuk memulai sesuatu. Untuk membesarkan bisnis, oke kita pinjem bank karena kita udah punya tesisnya. Misalnya kita pinjam uang 1 miliar, kita bikin pabrik untuk menekan cost. Itu bagus. Tapi kalau kita pinjam 1 miliar untuk nge-start sebuah bisnis yang risikonya 99% gagal, lu Dan lo bego nggak namanya. dan apalagi lo nggak ada backup atau Nggak ada, apapun gitu ya. nggak ada backup ya, lu bego namanya gitu. Benar, itu bukan calculated risk lagi namanya. Iya. Itu langsung terjun aja Tapi udah. itu banyak terjadi loh. Iya, Banyak terjadi betul. kalau liatin kan. Betul. Orang minjem pinjaman online terus dia tembak ke forex lah atau dia ke saham atau ke Bitcoin dan bangkrut. Jadi dia pusing akhirnya kan. Di kerjaannya dia kelar, dikejar debt collector, nama di banknya jelek, ya udah fuck up gitu. Benar. Ya, gue dulu pada saat jadi gue selalu apa namanya pada saat di undang-undang ya ke kampus-kampus kayak itu gue selalu kayak bilang bahwa lo tau gak sih kalau misalnya biasanya kayak konten-konten viral di TikTok atau like di Instagram Reels yang bilang ya quit your job today start like be entrepreneurship tomorrow gitu-gitu ya. Jualan course deh. Itu kayak bahaya banget Bahaya tau. banget. It's very dangerous ya. Iya mungkin I think ya yang bikin konten gue punya curiga yang punya konten-konten kayak gitu tuh Ya anak orang kaya kali dia. bener kan anak-anak orang kaya kayak lo jangan nyebut orang lain kayak gitu kan ya kayak oh ya udah lah kalau Udah safety net ya. ya kalau misalnya kayak ternyata bisnisnya gagal ya udah like Nah, cry back to your daddy gitu kan ya benar kemudian ya benar. udah nanti kayak lo langsung bisa dikasih lagi tapi that's a very dangerous Hmm. mindset ya karena um, nih gue nggak tahu kalau lo tahu cerita gue atau enggak ya kak tapi gue juga kan sebenarnya bukan datang dari keluarga yang berada ya jadi nyokap bokap gue nggak lulus SMA bahkan gitu ya nyokap gue itu tuh dulu buat ngebiayain kuliah gue hidup gue di Bandung dia jualan minyak tanah di pinggir jalan Oke, ya, bensin oke. gitu ya jadi gue aja jadi pas gue dari awal mulai masuk ke startup jadi gue mau mulai gue punya role di startup itu tuh I think di 2010 jadi gue kerja buat sebuah startup di travel kategori gitu ya dan gue kayak ngerasa bahwa startup itu menyenangkan Ya. sekali nih like lo bisa punya all the flexibility lo punya energy bikin dari nol segala Hmm. macam jadi gue pengen banget kayak gitu untuk bikin my own business ya Hmm. ide Hi-Fast itu gue bahkan nanti punya apa namanya gambar logo Hi-Fast itu tuh gue gantung di kamarnya gue itu tuh mulai dari 2018 bro Hi-Fast baru dibentuk 2020 ya itu karena apa karena mulai dari gue punya keinginan untuk bikin startup sampai gue udah kepikiran Hi-Fast itu tuh mau dibikin di 2018 tapi gue baru bikin di 2020 karena those are like the process di mana gue butuh untuk nge-create gue punya safety net kan Betul. karena gila lo kalau misalnya kayak awal-awal memulai bisnis lo bayar lo punya diri UMR atau Ya, bahkan ya. mungkin nggak ngambil gaji Itu sama itu tuh lebih sekali parah. Gue gitu. start ini gue di bawah UMR waktu itu. Iya kan? Lo kayak nggak bisa apa namanya lo harus kayak selalu mentingin apa namanya the business at that time Bisnis kayak ya. gitu bisnisnya masih fragile banget gitu kan lo harus nge-hire tim apalagi
High Fast baru mulai 1-2 minggu COVID Hmm. menghantam Bro, Hmm. kayak gitu ya. Jadi kayak my point adalah kayak sebenarnya gue kayak ngerasa bahwa, mmm, thank God gitu loh, bahwa that's what I did. Karena gini ya, kalau misalnya kayak ternyata gue nggak build up, gue punya safety net at that time kayak gitu ya, dan benar-benar yakin pada saat Hmm. 2019 akhir itu gue mau bikin ini, All in lah tuh ya. itu bahaya Bahaya banget Bro. banget. Karena gue kalau misalnya udah kayak gitu, gue baru mulai gue punya bisnis, gue ngebayar diri gue UMR, Dan 2 lu minggu start kemudian usia lu juga mungkin udah bukan 20 tahun iya, lagi waktu itu kan. 2 minggu kemudian gue, COVID hantam, gue pasti langsung panik waktu itu. Iya. Karena gue waktu itu udah punya anak dan istri juga Bro, Iya. kayak gitu kan. Jadi apa yang akan terjadi adalah yang gue lakuin, maksudnya kalau misalnya gue nggak build that up, like, gue akan langsung kayak tutup bisnis aja kemudian cari kerjaan kan. Lagi ya. Karena kan gimana pun caranya lo juga punya tanggung jawab, Kebutuhan ya. responsibility dan kebutuhan gitu ya. Jadi I think kayak for those out there yang ngelihat itu tuh quit your job dan start your own business, kalau lo nggak punya safety net jangan Jangan. dulu ya. Jangan ya deh. Jangan dulu ya, deh ya. At least kayak lo bisa sambil kerja, Bisa. sambil duit as a sambil lo kan dulu sambil kuliah bahkan gitu ya, Nah, justru memulai. karena gue mikirnya waktu itu, gue sama kayak lu bro, gue takut memulai sesuatu di umur 30 waktu itu. Gue pikir kalau gue masih mulai di kuliah tuh kayak ya udah kalau gue gagal gue masih kuliah gitu. Betul. Pressure gue nggak terlalu besar karena teman-teman gue juga masih masih pada party kok di CBD gitu. Jadi Iya. kayak ya udah gitu nyantai, lu gagal udah paling cuma kayak teman-teman lu ngatain lu doang udah. Tapi kalau lu nge-start sesuatu di usia 30, lu gagal lu mau tinggal di mana, mau makan di mana? Yeah, makes Apalagi lu sense. punya istri gitu kan. Jadi ya hokinya gue itu gue punya kesempatan untuk memulai di usia 20 gitu. Nice. Nah, Fit, lo kan pasti, maksud gue bisa kayak ngebaca ya, tipikal orang kayak lo ini nih adalah tipikal orang yang otak lo tuh nggak pernah berhenti ya, in the sense bahwa lo ngejalanin spotless nih, Hmm. tapi mungkin lo kayak masih actively nge-identify, oh gila ini kayaknya bisa banget nih Ya, dijadiin bisnis nih, ini nih juga bisa nih. Apakah like, maksud gue lo gimana sih nge-keep lo punya diri biar nggak share orang distracted? sana share orang sini ya. Iya, distractions itu tuh sangat berbahaya juga ya. Eh, kalau gue nggak terlalu percaya sama orang yang saya kadang kan kita ke Gojek tuh karena penampilan orang ya. Kita lihat wah gila orang pakai Ferrari, pakai Lamborghini, pakai Porsche. Kayaknya ini orang kenceng deh duitnya segala macam kan. Tapi kita harus pelajarin kayak background saya kan. Lu bener nggak making money? Lu bisa beli itu dari duit di bisnis ini kan. Kayak sekarang tuh banyak orang, let's say misalnya jualan jualan bisnis ya, let's say dia entah dia franchise kan atau dia mau exit lewat IPO. Kan dia kan kayak istilahnya kayak monkey bisnis kan, Hmm, kayak MLM gitu, dia monkey bisnis gitu. Jadi dia cari another orang yang mau beli dengan mau beli barang jelek nih istilahnya kayak gitu ya. hmm, Jadi tawaran itu selalu ada tuh. Tawaran tuh selalu ada kayak misalnya eh, kita nggak usah ngomong bisnis yang aktif deh. Misalnya kita cuma invest ke Bitcoin atau ke cryptocurrency atau ke saham segala macam. hmm, Tapi gue nggak merasa itu sebagai nature gue gitu. hmm, Dan thank God kita punya punya internet yang bisa kita pakai untuk mempelajari. Jadi misalnya gini, sesimpel gue pengen bikin usaha di bidang misalnya properti. hmm. Sebelum gue bikin usaha properti, gue tinggal buka bursa efek aja. Gue lihat perusahaan yang di bidang bursa, bursa apa properti ini kalau orang janjiin kita bikin perumahan nih, bro, udahlah patungan modal kita 1 miliar misalnya, margin sekian, kita bisa lihat di bursa efek. Make sense gak sih omongan nih orang? Bener, Gitu. Kalau cuma masalah flexing dia nunjukin kita kan gampang, lu tinggal nyewa Ferrari, 10 juta sehari kelar gitu kan. bener, For Instagram lu mau jet, lu kan ada yang studio kayak jet juga ada bener. gitu kan. Jam tangan lu bisa nyewa gitu. Jadi kita bisa sebelum kita serong sana serong sini ya kita harus bisa pelajarin sih sebenarnya bener nggak sih industri ini Jangan tuh gampang kemakan, jangan gampang kemakan, intinya gitu dong jangan ya. kemakan sama Bener. jadi lo harus kayak extra miles untuk cari tahu jangan jangan males buat kayaknya katanya sih ini bagus deh ini katanya ini bagus itu yang paling gue hindarin sih. Gue setuju banget. Gue selalu bilang bahwa ini nih, kita hidup di zaman media sosial ya bro ya. In a sense bahwa ini double edge ya. Double edge sword gitu ya. Jadi ada dua sisi nih. Sisi Mhm. yang pertama adalah segala macam jadi punya lebih banyak opportunity Jadi dengan sosial media. Tapi di samping itu tuh gue kayak sampai di point ya. Dan ini banyak teman-teman gue juga kayak gitu. Gue tuh kayak suka gemes ketika ada teman-teman yang memberikan, apa ya, istilah gue adalah glorifying nah, entrepreneurship, hmm, tapi dengan cara yang terlalu banyak is too much, hmm, gitu kan. Mereka tuh yang tadi lu bilang, kayak baru bisnis sebentar setahun, wow, kayak kesannya itu tuh dari bisnis tersebut beli Ferrari lah, hmm, first flight, first class flight dan hmm, segala macam. Seakan-akan tuh kayak membuat apa namanya kesan bahwa bisnis tuh gampang hmm, banget, man, dan everyone can like do it. That's actually very dangerous menurut gue ya. Karena apa?
Karena menurut gue di samping gue nggak tahu apakah memang benar-benar buat mereka bisnis itu tuh segampang 1, 2, 3 take off gitu kan. Tapi gue udah ngobrol dengan lebih dari 4.000 brand di Indonesia. Bisnis tuh nggak 1, 2, 3 dan take off bro. Betul, Kayak gitu. Pasti ada ups and down. betul. Dan ini nih orang harus tahu. Makanya kenapa gue bilang kayak this honest conversations mengenai entrepreneur jadi perjalanan yang nggak gampang. Yang lo nggak akan, maksudnya lo jangan expect bahwa oh in 1 year lo bisa beli Ferrari kayak gimana. Nah, Karena that's a very apa namanya dangerous benchmark juga ya, kayak gitu ya. Itu sih yang kayak takutnya tuh malah membuat misleading gitu misleading. kan. Ya gitulah men. Oke, jadi lo coba cerita dong, Spotless sekarang berarti lo udah apa sih matriks yang lo bisa banggakan dari. Oke, dari Spotless ya, yang bisa kita banggakan pasti penjualan kita di e-commerce ya. Kita sekarang di e-commerce, si orange, si hijau, masih hitam ceritanya kita udah nomor satu lah di sana. Hmm, Tapi memang kalau tuh bilang kayak, "Oh, gede banget dong volumenya." Ya jangan lu bayangin kayak skincare ya gede banget gitu kan. betul. Jadi memang di pasar kita yang sebenarnya secara market belum sebesar skincare, belum semature skincare, kita udah cukup happy dengan sales kita. Tapi kita ngeliat ada challenge-nya. Challenge-nya adalah sebenarnya karena produk ini nanti dicampur dengan air, sebenarnya produk ini hemat. Jadi orang tuh akan beli lagi lama. Beli lagi tuh mungkin bisa 6 bulan lagi. Oh ya? Iya, karena lu satu satu botol ini bisa 50 kali nyuci. Lu nyuci sepatu kan bukan tiap hari kan. Bukan kayak lu nyuci baju Rinso yang lu pakai tiap hari itu enggak. Ini makainya mungkin seminggu sekali gitu kan. Jadi waktu itu kita punya challenge ya gua harus akuisisi customer baru mulu nih dan biaya kan mahal kan customer acquisition kan. Akhirnya kita decide waktu itu oke kita bikin lagi deh. Kita bikin bisnis kita horizontal. Hmm. Kita bikin sebanyak mungkin SKU yang ada di kategori kita. Mungkin nih orang nih produk cuma jualan 20 juta, 30 juta, tapi kalau digabung ini bisa Lumayan. lumayan dan produk ini kadang nggak perlu marketing cost. Jadi bisa kita tempel di SKU kita punya jualan atau ketika orang visit ke e-commerce kita, mereka lihat oh ada produk ini lagi ya, mereka akan check out. Jadi secara secara revenue kecil, tapi secara marginnya gede karena kita nggak ada marketing cost di dalam situ. Hmm. Akhirnya kita kembangkan dan di kantor kita tuh kita punya kita ada shifting dari yang pertama kita kita perlu banggakan adalah Spotless ini 100% Indonesia. Hmm. Jadi kita sama sekali nggak menggunakan vendor dari China atau whatsoever itu kita nggak ada. Jadi kita menggunakan vendor lokal, ada yang UMKM juga, ada Hmm. yang pabrik besar juga. Tapi sekarang gue bisa bilang 70-80% produk Spotless itu kita buat sendiri di pabrik kita. Jadi situ kita investasi, kita bangun lab sendiri, kita comot kayak apa orang-orang yang jago kimia lah istilahnya, dan udah pernah pengalaman di industri sejenis atau industri produk. Untuk mereka tuh ngajarin kita sebenarnya. Hmm. Karena gue sendiri kan juga bukan bukan orang yang pernah kerja di, let's say Unilever gitu, enggak. Gue tuh kan merintis kan, gue Ya, sadar bahwa gue tuh nggak pinter di semua hal. Jadi manajer-manajer yang tadi kita pilih itu orang-orang yang lebih pinter dibanding kita untuk betul. memanage si apa divisinya mereka. Jadi sekarang Spotless itu udah 80% kita bikin semua sendiri si produknya. Kita nomor satu di e-commerce dan tahun ini kita aim buat jualan masuk ke lebih banyak retailer offline dan mungkin tahun depan kita pengen ada 300 titik sih kita punya Offline doors. offline stores gitu. Nice. Nice. Dan gue kayak jadi kayak apa namanya, I mean lo punya kategori ini kan lumayan niche lah Ya, kayak gitu ya. Dan apa namanya, I think ini juga karena yang tadi lo bilang, maksud gue lo temenan sama orang yang suka ngulik dan lo juga kayak mungkin apa namanya tipikal yang um, apa namanya suka ngelihat opportunity kayak gitu hmm, ya. Dan gue yakin setelah kayak orang-orang ngelihat brand Spotless kayak gitu ya, banyak nih kompetitor yang mulai muncul dong pasti pasti gitu ya. dong. Kayak dia imitate aja lah Eh, kayak gitu kan. Jangankan imitate video TikTok ads kita sama konten organik kita itu direkam bro, direkam dipakai ads sama dia. Tapi di video akhirnya tuh misalnya pas akhir harusnya video produk Spotless, ini nggak video produk dia. Oke. Sesimpel itu. Jadi dikat aja udah langsung Dia gak? talent mukanya tuh main ke orang-orang gua Itu kocak juga tuh itu ya. dan jualannya gede di TikTok waktu itu. Gua waktu itu sampai kayak tim gua kan kan gua kan karena gua buka Spots kan jadi kayak masuk ke ads ke akun pribadi gua kan. Hah, ini kok bukan brand gua ya? Tadinya gua sempat mikir jangan-jangan nih tim gua ada yang main di belakang nih kan. Tapi Eh, gua liat videonya ini video screen record soalnya pixelnya jelek banget kan. beda.
Gue cari tahu, gue tanya AM kita, ternyata itu milik orang lain, ada brand lain tapi yang mainnya gitu, dia nggak mau capek, udah tinggal cari aja brand sejenis, dia ambil videonya, terus di cut sama dia di akhir, mereka nggak mau produksi video bahkan gitu kan. Mungkin zaman itu belum ada AI ya 2 tahun lalu ya. Jadi Aneh. akhirnya kita protes lah itu ke TikTok, terus dibilang kayak lo protes langsung ke orangnya nih. Gue bilang gini kan, ini orangnya jualannya kenceng nih bro di TikTok. Berarti lo dapet komisi kan. Nah sekarang lawyer gue nih mau nuntut nih. Gue nuntut yang dapet duit nih. Lo mau gue tuntut juga nggak? Gue nggak mau beresin gue bilang. Lo yang beresin gue bilang. Akhirnya AM yang beresin ke kan. Tapi lo kayak ngelihat kayak gini sebagai hal yang flattering gak sih? Kayak, oh, banyak yang ngopi-ngopi Iya, gitu kan. pasti kita merasa seneng sih sebenarnya kayak eh, Cuman keganggu juga. tegang juga sebenarnya kayak aduh lu mau memperkarakan gini kan juga nggak murah ya biayanya dan nggak worth it juga kadang. Jadi ya kita ya senang-senang aja lah kalau ada orang yang nge-copy kita selama selama itu nggak ngebuat orang mispersepsi ya. Misalnya dia nge-copy bener-bener terus orang jadi kayak wah, orang jadi ketipu. Selama orang tahu dia beli barang merek A, itu merek A, ya udah silakan aja. Bener. Oke. Nah, Fit, maybe like, before we close the sessions, right? Gue kayak selalu nanya ke semua, apa namanya, speakers yang ada di sini ya, which is hal yang very standard kayak gitu ya. Gue, ada nggak sih kayak hal yang lo kayak ngerasa ya hard truth atau nasehat, apa istilahnya sih, nasehat kasar, nasehat Buat jujur pebisnis ya. gitu ya, buat the next generations of entrepreneurs. Nah, gue kasih contoh. Kalau gue selalu bilang hal yang sama dan ini gue selalu ulang-ulang bahwa gue kayak ngerasa bahwa the biggest thing yang harus di-tackle adalah mengenai mental. Atau Menurut gue mental orang Indonesia the next generation entrepreneurs itu tuh terlalu soft, terlalu menye-menye gitu kan. Dan ini nih nggak bisa gitu karena entrepreneur tuh susah banget. susah, susah Itu banget. nggak gampang kayak gitu ya. Apalagi lo punya co-founder, gue nggak punya co-founders kayak gitu, gue sendirian. Ada nggak sih hal yang kayak lo kepikiran, dan lo tadi tuh udah oke banget tuh bahwa iya lo kalau punya tim ya lo maunya adalah tim itu tuh maximize the value, which is bener kayak gitu. There's a investment on your team ya lo kerja dong gitu dong gitu dong. Itu kan jaga salah satu hard truth Kita kan. juga karyawan di perusahaan kita sendiri. Exactly right ya Kan kita juga direktur. habis-habisan gitu. Kita harus bedain shareholder sama director loh. Iya, ada nggak sih hal lain yang kayak lo mungkin mau sampein kayak gitu? Hardwoodnya ya mungkin gue bisa bilang kita kalau bikin produk eh, entah direct to consumer gitu kan, itu nggak semudah 5 tahun lalu. Karena pemain besar itu udah masuk ke sini, udah banyak visi masuk, udah banyak pemodal besar, udah banyak yang istilahnya orang mulai bisnis ini tuh bukan modal lagi 50 juta 100 juta, mungkin udah masuk dia baru start aja mungkin udah 3 miliar 5 miliar dan eh, Dan ini bukan kayak duit pinjam dari bank yang harus bukan gitu. dibalikin, itu duit Ini investor duit hilang investor hilang gitu. Investornya pun bukan investor lokal, investing yang mungkin uang 5 miliar itu nggak ada apa-apanya. apa-apanya gitu kan. Jadi eh, apa namanya yang hard truth yang harus didapat ya bikin bisnis tuh nggak segampang 5 tahun lalu gitu. Dan untuk ngegeser pemain lama itu sulit karena kan biaya lu mengakuisisi customer brand lain dibanding lu mengakuisisi customer yang belum pernah nyoba brand lain itu jauh lebih murah akuisisi yang orang kayak gini. Permasalahannya adalah sekarang hampir semua lini itu udah dimasukin sama sama brand dan karena banyaknya investor yang masuk artinya eh, orang-orang yang kerja di brand-brand ini juga bukan orang-orang yang tier C ini ceritanya sekarang yang masuk brand-brand lokal, tapi orang-orang yang lulusan dari kampus Benar. top tier udah masuk ke brand lokal. Hmm. Kayak orang-orang IP 3,5 tuh mungkin sekarang udah ada yang di brand gua aja tuh banyak yang kayak IP-nya sekarang gua udah berani bro jadi CV-nya kan IP berapa 23 nggak bisa bro, kampusnya apa nggak usah jelas nggak bisa. Gue udah berani kayak gitu karena ya sekarang baik si talent maupun talentnya udah aware oh ternyata kita bisa make living loh di brand lokal kayak gini. Oh ternyata ini lebih sustainable loh dibanding gue kerja di Tech startup perusahaan tech gitu. startup yang mungkin dia belum bisa monetize dan dia bergantung cuma sama uang investor, Ya, tiba-tiba runway-nya habis ya lu fuck off gitu kan. ya. Nah jadi di sini challenge-nya memang ketika lu mau mulai mulai sesuatu itu emang agak sulit. Terus yang ketiga yang harus dipahami bahwa negara kita tuh nggak menurut gua nggak apa ya kurang berpihak kepada new new entrepreneur lah karena Hmm. eh, asumsi gue misalnya nih orang yang baru usaha tuh kelas menengah lah dan kalau kita lihat di peraturan perpajakan segala macam kalau gue liatin sekarang eh, perpajakan ini lebih ke mengimpit yang kelas menengah yang kelas atas sama kelas bawah tuh di kelas bawah lu mau ngapain pajakin di bawah yang kelas atas udah punya konsultan semua Benar. dan they have the caranya buat manage their taxes gitu kan. Maximizing. Ya maximizing di profit gitu kan. Nah, tapi yang kelas menengah ini kan nggak bisa ngapain.
Dan once lu start the business itu kayak lu kadang kan mikir nggak mungkin lu hire consultant kan. Tapi ya mungkin lu dari sekarang lu harus pelajarin sih lu punya hire consultant sih. Mulai dari Karena sekarang dari ya. sekarang sih. Karena kalau lu udah gede udah PR, Pak. Iya. Yang bisa bilang gitu. Yeah. Alright, thank you so much, David, Thank you of so much. Spotless. I think apa namanya banyak belajar dari lo. Dan gue kayak ngerasa bahwa yang tadi gue bilang ya, kayak keep the radar of finding the opportunity, tapi juga ngejaga apa namanya balance ngelihat opportunity yang jangan cuman oke di permukaan doang dong. Itu juga sangat penting. Jangan FOMO. Jangan FOMO, iya. Ntar malah bahaya ini. Tapi investor juga banyak yang FOMO juga. Banyak juga. Banyak kategori yang memang FOMO Orang ternyata pintar aja ada banyak ya. FOMO, apalagi orang biasa kan. Okay, thanks so much, Thank you David. so much. Thank you, guys. This is Matt, your host, and we'll see you next week.